Nah, Nusana Parekraf sekarang Pak Haji sedang berada di seputaran kawasan Hang Tuah. Jadi di sini kita mau talama seputaran pariwisata dan ekonomi kreatif. Saat ini narasumbernya seorang pelaku usaha yang mengusung konsep yang unik, yaitu konsepnya zero waste, yang lebih memfokuskan kepada daur ulang, meminimalisir sampah. Nah, bagaimana menariknya cerita kita kali ini? Yuk kita temui narasumber kita. Waalaikumsalam. Iya, Bang. Perkenalkan ini Fajri dari Dinas Pariwisata Provinsi ya. Iya. Jadi kemarin itu dapat cerita nih tentang Afi dan kawan-kawan yang mengusung usaha yang cukup kreatif dan anti mainstream karena mengusung konsep Ramah lingkungan, mendaur ulang atau apa namanya ya, meminimalisir sampah ya. Benar. Kenapa bisa begitu? Nah, tapi sebelum kita masuk lebih jauh nih cerita-ceritanya, boleh dong Afi perkenalkan sedikit profil Afi dan usahanya seperti apa? Iya. Sebelumnya terima kasih banyak udah ngunjungin Prabumi. Iya. Jadi nama aku Putri Adita, founder dari Prabumi. Oke. Bumi Afi sendiri tapi saat ini usianya 25 tahun. Sebelumnya itu latar belakangnya emang udah di lingkungan juga, di jurusan ekonomi sumber daya lingkungan di Institut Pertanian Bogor. Nah, makanya itu juga jadi salah satu pendorong kenapa memulai usaha ini. Terus sekarang juga sedang lanjut kuliah di S2 di UNAN. Oke, di jurusan? Ilmu ekonomi kebetulan yang sekarang. Oke, S1 ekonomi juga? S1 ekonomi lingkungan, ekonomi sumber daya dan lingkungan. Oke, memang latar belakang pendidikan mempengaruhi usaha ya? Iya, benar. Oke, nah kita masuk lagi nih ke lebih detail tentang usaha yang Afi jalankan. Itu sebenarnya inspirasinya dari mana? Kenapa bisa terpikir bikin usaha seperti ini? Padahal di luar tuh banyak lagi, masih banyak usaha yang mungkin lebih menjanjikan secara ekonomis ya. Bener. Jadi tuh awal mulanya setelah lulus tuh 2018, justru baru dimulai tuh aku mulai suka dan mendalami gaya hidup ramah lingkungan, itu mulai ngejalanin. Dan dari 2018 itu aku ngejalanin hidup ramah lingkungan dan agak kesulitan untuk belanja kan, karena memang semuanya tuh udah langsung dalam pack dalam plastik gitu segala macam. Nah dari situ mikirnya, oh di Padang tuh belum ada ya ternyata toko curah yang emang membolehkan customernya untuk bawa wadah sendiri atau ngejual produk-produk ramah lingkungan lainnya, itu belum ada. Terus akhirnya saya mikir kenapa nggak coba buka, dan kebetulan kita teman satu circle itu lagi nyari tempat juga, dan aku ditawarin buat buka, dikasih satu space, ya udah langsung gitu buka gitu. Oke. Oh, jadi di sini ini seperti satu komunitas. Kita satu circle pertemanan waktu SMP sebenarnya di sini. Jadi daripada nongkrong di tempat orang lain, udah kita bikin tempat nongkrong. Benar. Iya. Nah itu untuk ini udah berapa lama jalan? Kalau untuk tokonya tuh baru 4 bulan. Baru 4 bulan. Iya. Nah ini boleh dikatakan ini masih sangat baru dan sangat mudah untuk sebuah usaha ya. Sejauh ini yang 4 bulan ini seperti apa perjalanan gambarannya? Perjalanannya sejauh ini tuh masih positif banget nih. Masih sambutannya masih baik. Walaupun memang belum banyak masyarakat kita atau pelanggan yang datang tuh mengerti akan konsepnya, tapi satu-satu belakangan itu udah mulai ada yang memang datang bawa wadah sendiri, bawa kotak sendiri, itu udah mulai ada pelanggannya gitu. Dan itu juga kenapa alasan Afi memilih untuk 1 tahun ini akan stay di toko untuk menjelaskan juga nih gimana konsepnya, cara belanjanya, dan
produk-produk apa aja yang di sini. Nah, kemudian ada mengusung konsep zero waste. ya, low waste benar, zero waste miripnya. Mungkin orang umum akan berpikir zero waste itu sebuah konsep tanpa sampah. Iya. Apapun jenis usahanya, misalnya makan minum atau apa, pasti akan menghasilkan sampah. Benar. Ini bisa dijelasin sedikit nggak? Bisa. Zero waste itu apa sih sebenarnya? Iya, sebenarnya banyak berkembang miskonsepsi tentang zero waste ini sebenarnya. Jadi tuh zero waste itu bukan benar-benar nol, sampah itu bukan benar, tapi gimana tuh bentuk gerakan yang mengajak orang-orang untuk lebih bisa bijaksana dalam mengelola sampahnya sendiri gitu. Meminimalkan sebisa mungkin yang bisa mereka lakukan gitu. Nah, kita tuh mulai dari milih produk yang mungkin awetnya tuh lebih lama daripada produk yang murah tapi awetnya tuh cuman paling umurnya 2 bulan 3 bulan, tapi better kita pilih yang umurnya panjang. Kurang lebih konsep yang sebenarnya itu seperti itu sih, zero waste itu. Jadi bukan berarti harus nol, iya itu sulit banget. Tapi kalau bisa kenapa tidak? Iya benar. Kalau kita jadi ini semacam apa lah ya, kampanye ya? Iya, ada campaign-nya juga, iya benar. Kemudian ada misi usaha juga. Iya benar. Nah, kemudian respon masyarakat sejauh ini seperti apa? Ini kan masih mungkin boleh dikatakan usaha yang Alfi rintis dan kawan-kawan ini sebuah usaha yang masih anti mainstream. Belum kebanyakan orang bisa berpikir seperti ini. Nah, untuk sebuah awal akan selalu ada sikap dan respon. Benar. Apakah itu nggak mungkin, pasti akan lama-lama akan hilang sendiri usahanya atau bagaimana? Nah, apa yang aku temui? Selalu sih waktu hambatan itu akan selalu ada kan, teman-teman yang skeptis tentang usaha yang lagi jalan tuh selalu ada. Cuman gimana balik lagi ke kita nanggepinnya, itu kan sesuatu yang diri kita nggak bisa kontrol ya, tanggapan orang. Di awal itu suka kayak bisnis lo idealis banget sih gitu kan, ngapain sih ngurusin ini, orang-orang tuh nggak ada yang peduli sebenarnya. Terus tapi kalau misalnya saat ada orang yang seperti Afi akan patah semangatnya kayak gitu tuh, jadinya nggak akan ada yang mulai kan. Terus udahlah, daripada berfokus pada hal-hal seperti itu yang negatif, masih banyak yang mendukung, yang mengatakan kita perlu kok ini, tapi memang strugglingnya akan berat sih Afi. Ya, tapi Afi nggak ngambil itu, Afi ngambil yang positifnya aja, yang negatifnya ya udah. Lebih banyak dukungan atau hal-hal yang negatif? Sejauh ini lebih banyak dukungan. Alhamdulillah lebih banyak. Itu yang paling penting dari sebuah usaha yang mungkin mereka katakan idealis ya. Iya, idealis. Tapi itu yang paling penting, dukungan itu dari lingkungan sekitar. Walaupun awalnya tuh agak skeptis nih, bisnis saya dasar, tapi semangat deh, bisa gitu. Ya udah, kita potong aja kalimatnya yang akhir aja yang didengar gitu. Oke. Seperti apa rencana ke depan? Rencananya ke depan itu nanti harapannya Prabumi ini tuh nggak hanya di sini tempatnya. Kita tuh bisa jadi retail store yang ramah lingkungan yang tersebar di sudut-sudut kota atau dimanapun. Jadi tuh mempermudah juga masyarakat untuk belanja dengan belanja produk ramah lingkungan dan dengan cara yang ramah lingkungan. Karena memang tujuannya itu untuk mengurangi jumlah sampah dari pemakaian individu atau rumah tangga. Dan sebenarnya nilai Prabumi itu ada 3 sih, Bang Fajri. Yang pertama itu kita menyediakan produk berkelanjutan, itu produk yang ramah lingkungan itu sebagai basic kebutuhan dasar kita gitu. Terus yang kedua, kita local first, kita mengutamakan produk-produk lokal. Iya. Jadi tuh yang mengisi produk Prabumi sekarang itu utamanya produk lokal. Afi invite mereka untuk masuk ngisi di Prabumi gitu. Nah, yang ketiga itu positive impact. Jadi Prabumi nggak hanya berjualan saja, tapi juga ngasih edukasi juga nih ke customernya dan melalui konten-konten sosial medianya. Yang dijual itu apa aja sih? Ada makanan kah atau kerajinan kah atau apa gitu? Jadi yang dijual utamanya di Prabumi itu ada personal care, produk perawatan pribadi. Terus ada food product juga kayak bumbu-bumbu dapur, snacks. Ada ya? Iya, itu ada.
Terus ada home care juga kayak pembersih lantai, terus ada deterjen cuci piring juga ada, baju ada. Jadi, nah kalau yang home care tadi itu kita utamanya refill. Jadi orang-orang bisa bawa wadahnya, refill di situ dengan harga yang lebih murah. Karena itu juga produk lokal yang kita angkat, yang kita ambil untuk produk seperti itu. Oke, berarti Afi berarti ini bukan hanya produksi sendiri, tapi juga merangkul pengusaha-pengusaha rumahan yang lain ya? Benar. Itu yang paling luar biasa sebenarnya. Bukan sekedar misi ekonomi, tapi juga ada misi sosial. Kita merangkul kawan-kawan pengusaha yang lain untuk kita gabung di sini dan kita perkenalkan konsep ramah lingkungan. Nah, mudah-mudahan nanti makin lama makin banyak nih ya pengusaha-pengusaha di Sumatera Barat yang mulai berpikir dan join sama Afi dan kawan-kawan sehingga membentuk suatu komunitas yang kuat ya, yang besar. Ini kita juga pakai sedotannya yang reusable, jadi kita udah meminimalkan satu sampah nih. Benar. Nah, Afi, ini sebelum kita lanjut ke galeri nih, pengen tahu dong harapan Afi ke depan itu seperti apa? Entah itu dari sisi bisnisnya atau dari sisi dukungan dari pihak sekitar atau malah dari pemerintah mungkin. Oh iya, benar. Kalau untuk harapannya sendiri, terutama untuk pemerintah nih, harapannya agar banyak regulasi-regulasi yang bisa disesuaikan dengan kondisi lingkungan saat ini. Mulai dari mungkin kita bisa mulai meminimalkan penggunaan plastik, terus juga regulasi-regulasi yang mendukung kegiatan-kegiatan peduli terhadap lingkungan gitu. Misalnya nih kayak di pasaraya mungkin udah mulai dikampanyekan bagaimana meminimalisasi plastik. Jadi setidaknya masyarakat yang sedang berbelanja tuh jadi ingat kan, oh iya, jadi nggak usah banyak-banyak pakai plastik atau bisa bawa wadah sendiri gitu. Itu sih. Jadi sebenarnya usaha yang Afi jalankan ini sangat-sangat relevan dengan kondisi kita ya, terutama di Sumatera Barat. Kita tahu bahwa pariwisata adalah sektor unggulan. Benar. Yang dibutuhkan dari sektor pariwisata itu salah satu hal yang penting adalah kebersihan. Kebersihan, benar. Dan memang pada kenyataannya sampai saat ini itu masih menjadi dalam tanda kutip permasalahan atau momok besar bagi kita. Iya, benar. Kita masih bisa lihat setiap kali habis hujan sampah. Dan itu mengganggu. Benar. Mudah-mudahan ke depan ada sinkronisasi ya antara pihak pelaku usaha dengan pemerintah atau dengan pihak-pihak terkait lainnya agar kita sama-sama bersinergi membentuk suatu sistem yang lebih mendukung, entah itu buat pelaku usaha atau bahkan untuk sisi kepariwisataan sendiri. Karena ketika usaha seperti yang Afi jalankan ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai rencana, bukan tidak mungkin Sumatera Barat bisa lebih bersih daripada sebelumnya ya. Benar. Karena kita sudah minim sampah. Iya. Meningkatkan kesadaran juga. Ya, itu yang paling penting. Benar. Mudah-mudahan nanti nih harapan kita ke depan, Afi dan kawan-kawan tetap semangat ya. Benar. Amin. Bisa terus berkampanye meminimalisir sampah, walaupun tidak mungkin untuk menghilangkan sampah itu rasanya tidak mungkin. Tapi kita bisa mengelola. Benar. Yang paling penting itu mengelola sampah ya. Kalau membuang sampah gampang, mengelola yang susah. Ini sampah ini bisa kita manfaatkan lagi atau tidak supaya tidak dibuang kemana-mana kan gitu. Oke Vi, boleh kita intip galerinya seperti apa? Boleh banget. Ayo. Nah, Bang silakan masuk. Iya. Di sini. Di sini ada produk-produk lokal semua nih. Oke. Itu juga produk lokal, semuanya lokal. Nah, kalau ini sabun apa? Nah, kalau ini parfum laundry. Ini kita memang masih pakai yang literan yang plastik sih. Cuma nanti customernya bisa mengembalikan botolnya ke kita buat kita kelola lagi. Oh gitu. Dan biasanya itu kita mau nyediain yang literan besar. Cuman karena masih banyak variasinya, kita mau lihat dulu mana yang paling laku. Ini home care
Ini mulai dari sabun cuci piring, sabun cuci tangan, deterjen cair. Ini tuh dari Batu Sangkar produksinya, produk lokal. Iya, ini lokal. Kebetulan ini keluarga aku yang punya. Dan salah satu problem mereka tuh memang packagingnya itu ternyata mahal, lebih mahal daripada isinya. Nah, jadi akan lebih efektif kalau misalnya berbelanjanya itu ya orang-orang yang bawa wadah sendiri. Ya, bawa wadah sendiri ya. Benar. Dari sisi ekonomi terbantu, dari sisi sampah lingkungan terbantu. Iya, iya, benar. Ada dua misi di dalam satu konsep. Benar. Oke. Yang lain apa? Nah, kalau di sini itu produk-produk sustainable tadi aku bilang yang berlanjut. Yang ada produk upcycle, kayak itu dari kain bekas, dikelola lagi, jadi punya nilai ekonomi lagi kan. Ini ikat rambut? Iya, itu ikat rambut, terus ada sapu tangan juga, ada produk perempuan juga, panty liner mungkin kalau tahu. Nah ini kan kalau yang biasanya itu kan dari plastik ya, dan satu kali pakai buang. Nah di Prabumi kita jual yang reusable-nya yang bisa dipakai berkali-kali. Hemat juga, kita cuma cukup beli satu kali, bisa dipakai bertahun-tahun. Ada men's pack juga, rata-rata produknya seperti itu. Terus ini ada cutleries, jadi untuk kita supaya nggak banyak-banyak pakai sendok plastik, sedotan plastik. Nah, jadi udah disediain. Jadi kita lebih prepare gitu pergi kemana-mana kan, apalagi habis pandemi orang-orang pasti pengen barang-barangnya jadi personal semua kan, dibawa pribadi. Terus ini juga kayak tisu reusable gitu, jadi kita nggak perlu pakai tisu yang sekali buang pakai. Ini bisa dari kain kita bikin sendiri, ini bisa beli di sini juga bisa, tapi pakai cuci deh gitu. Tuh, terus ada sabun-sabun natural. Ini ada ya kantong belanja, terus ada deodoran Taos juga, ada sabun merek. Ada kapas kain juga, sama fungsinya kayak yang tadi buat menghindari pemakaian sekali pakai juga. Ada kapas kain. Tuh, itu produk-produknya. Produk lokal. Ya, ini lokal. Kalau ini memang dari Bogor sih, tapi yang punya orang kita, yang bikin orang kita. Made in Indonesia. Ya, lokal. Nah, ini Amna Lab, ini produk dari Solok. Dia natural body bar, kayak sabun-sabun natural gitu. Ini dari Solo banget. Sabun mandi ya? Iya, sabun mandi. Dan dia juga bisa untuk kopi. Iya, banyak variannya. Dia juga bisa untuk wajah karena dia gentle kan, dari bahannya alami natural. Terus ini juga ada Suri The Goods. Nah, kalau Suri ini banyak produknya, ingredientsnya tuh ngambilnya langsung dari petani-petani lokal gitu. Ini ada map tempat dia ngambil bahan bakunya. Ini lokal juga. Terus, nah di sini yang aku bilang ini food product di sini. Kita jual bumbu-bumbu dapur, terus ada pokoknya kebutuhan rumah tangga. Ini supply dari mana? Ini supply lokal juga. Afi ngambil langsung di lokal. Ada apa namanya? Ada brand? Iya, ada. Kebetulan yang Amna Lab tadi dia juga menyediain red pineapple gini. Terus Amna Lab. Iya. Terus ada juga Farm Kadai, itu di Lintau 50 kota. Itu produksi sendiri, merekanya di sana jual lemon kering sama jahe kering juga, sama gula sendiri. Jadi kalau Dunsana Parekraf mau belanja ke sini bisa bawa tempat sendiri. Iya, bisa bawa wadah sendiri. Belinya juga sesuai kebutuhan, jadi nggak terbuang nanti. Nah, salah satu limbah paling besar kan juga food waste ya. Iya. Betul. Terus juga ada ini sabun cuci piring yang natural, yang ekoenzim. Ini gitu. Tadi cara belanjanya memang bawa wadah sendiri, terus nanti ditimbang, misalnya anggaplah ini wadah kita sendiri, ditimbang dulu berat wadahnya berapa, terus kita isikan, misalnya mau beli sabun cuci piring, kita isi, terus ditimbang lagi. Jadi kita cuman bayar yang kita beli, isinya aja. Sabunnya saja ya? Sabunnya saja. Kalau itu produk? Nah, kalau ini produk kerajinan, kenapa ada di sini? Ini sebenarnya brand di luar Prabumi sih, cuman Afi karena tertarik juga dengan ini, ya udah disediakan. Ini kita kerjasama sama SMK 8. Jurusan keramik. Sayang banget mereka tuh punya produknya itu bagus-bagus. Tapi memang terkendala display tempat, maksudnya nggak ada tempat untuk majang produk-produknya.
Nah akhirnya Afi undang untuk masuk, kita join kerjasama. Lumayan banyak peminatnya. Ini siswa yang bikin ya? Siswa, berarti ya? siswa yang bikin. Siswa yang bikin. Tapi memang karena kemarin tuh buru-buru, memang kualitasnya kan masih kualitas tugas sekolah, ya, benar. Belum untuk dijual. Nah, tapi kalau kedepannya akan ya kita akan menyesuaikan lagi. Kalau ada pesanan lebih banyak, mungkin bisa lebih diperhalus lagi hasilnya. Benar, ya? benar sekali. Ini homemade buatan lokal juga. Kalau ini juga lokal. Keren. Juga terbantu bagi adik-adik kita yang masih belajar, tapi sudah bisa ditampilkan di sini. Iya benar. Terus ini juga ada lilin aromaterapi yang scented candle. Ini juga lokal Padang. Ini dari brand By Bumi. Brand ramah lingkungan juga. Nah, terus ada beberapa juga produk dari lokal juga ini. Kemiri ya. Nah ini kan memang pasti plastik botolannya. Nah kita bisa perjanjian dengan ininya, dengan mitra. Kalau ada customer yang mengembalikan, ya kita akan bertanggung jawab atas sampahnya dengan mengembalikan ke mereka untuk di recycle. Gitu. Oke Afi, luar biasa sekali ide dan konsep yang diusung. Mudah-mudahan ke depan Afi dan kawan-kawan makin sukses dan makin banyak ya pelaku usaha lain yang ikut bergabung dengan Afi dan kawan-kawan. Mudah-mudahan menjadi sebuah komunitas dan ekosistem usaha yang bisa mendukung bukan hanya dari sisi usahanya saja, tapi juga berdampak kepada sektor pariwisata dengan adanya usaha ramah lingkungan seperti ini. Mudah-mudahan daerah kita sebagai destinasi wisata bisa menjadi lebih bersih dari sebelumnya. Oke ya, terima kasih banyak ya. Sama-sama Kak, terima kasih sudah mengunjungi Prabumi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.